Tak ayal, permintaan itu pun membuat Indri sadar jika ajakan Neni ke tempat ini adalah jebakan. Indri tahu Neni sengaja tak mau memberitahu dirinya terlebih dahulu karena Neni dan ibunya memang sudah mengatur agar dirinya mau datang ke tempat ini tanpa protes. Indri kemudian mengajak Neni untuk meninggalkan ruangan di mana ibunya Reno sedang dirawat. Dia tidak ingin pembicaraan mereka didengar oleh Nova dan juga Reno. Neni, kenapa kamu gak bilang dulu? Kau pasti sengaja menjebakku. Katakan, kenapa kamu memilihku? Tanya Indri kesal. Maaf Indri, ibu memohon bantuan padaku. Makanya aku suruh ibu nanya sendiri ke kamu. Kamu mau apa enggak? Jawab Neni dengan wajah serius. Dasar gila, ini permintaan paling bodoh yang pernah aku dengar. Ini menyangkut hati Neni. Bagaimana mungkin aku tega mempermainkan hati seorang ibu yang sedang sakit begitu? Ucap Indri kesal. Terus bagaimana dong? Kini Neni menyadari jika rencana pura-pura ini pasti akan menambah masalah bagi mereka di kemudian hari. Ya aku juga nggak tahu gimana. Kalau cuma pura-pura menjadi pacar cowok itu sih aku gak masalah. Tapi apakah dia tega menipu ibunya? Jawab Indri tegas. Akhirnya mau juga meskipun terpaksa. Gimana kalau kamu yang diskusi sama Reno? Apa dia juga setuju usul ibuku ini? Pinta Neni pada sahabatnya. Kamu aja yang bicara sama dia. Aku malu. Kan kamu juga yang membawaku dalam masalah ini. Ucap Indri gugup. Maafkan aku Indri. Sungguh niatku hanya ingin membantu. Jawab Neni dengan tatapan memelas kasnya. Ya sudah, sini. Biar aku sendiri yang bicara sama pria itu. Dasar merepotkan. Umpat Indri lagi. Seraya melangkah meninggalkan Neni yang saat ini sedang sibuk merayunya. Di dalam ruangan masih terlihat di sana Reno dan Nova sedang mengobrol. Indri yakin jika kedua orang itu sedang membicarakan masalah ini. Tanpa banyak bicara, Indri dan Neni pun ikut duduk dan bergabung kembali dengan kedua orang tersebut. Bagaimana sayang? Kamu sudah memutuskan? Tanya Nova. Maaf Tan, tapi apakah mamanya Reno gak apa-apa kalau seandainya beliau tahu jika ini hanyalah pura-pura saja? Ucap Indri mengingatkan. Kamu takut kalau ibunya Reno kecewa? Begitu maksudmu? Tanya Nova memastikan. Iya Tan, seperti itu. Jujur, saya tidak tega menipu seorang ibu Tan. Apalagi sekarang beliau sedang sakit. Jawab Indri serius. Tiba-tiba datang dokter yang mengabari kalau ibunya Reno sudah sadar. Mendadak, seluruh orang dalam ruangan itu merasa bahagia. Senyum mengembang di bibir Reno dan juga Nova. Ibu Nita segera dipindahkan ke ruang rawat biasa. Reno dan semua orang yang ada di sana dipersilakan masuk ke dalam ruangan di mana Ibu Nita dirawat saat ini. Ibu, ucap Reno dengan senyum bahagianya. Ibu Nita juga membalas sapaan itu dengan senyum bahagianya. Terlihat Ibu Nita menghela napas dan menatap putra semata wayangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Ibu, baik-baik saja sayang. Kamu gak usah khawatir. Bagaimana Reno gak takut, Bu? Ibu tidur gak bangun-bangun. Jawab Reno sembari mencium tangan ibunya dengan penuh kasih sayang.
Sikap Reno membuat semua orang yang ada di tempat itu jadi tak tega melihat betapa sedihnya Reno melihat ibunya terbaring sakit. Pantas saja Reno siap melakukan apapun yang ibunya inginkan. Sebab pemuda tampan ini memang sangat menyayangi ibunya. Reno senang kalau ibu merasa sehat. Ibu mau kan dioperasi? Mau ya bu, biar ibu cepat sembuh, tanya Reno lembut. Ibu Nita tersenyum sembari mengelus lembut rambut Reno. Jangan bujuk ibu untuk melakukan itu. Semua akan baik-baik saja sayang, ucap Ibu Nita lagi. Ibu sayang Reno kan? Tanya Reno. Astaga, sejak kapan ibu gak sayang sama kamu? Kamu tanya saja sama tantemu itu, ucap Ibu Nita lemah sambil mengalihkan pandangannya ke arah Nova. Makasih ya Nova, tolong jaga Reno untukku, ucap wanita itu sambil menghela napas berat. Namun ucapannya itu bisa didengar jelas oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Sama-sama Jeng, jangan gitulah, kita kan udah kayak saudara. Oh iya, yang semangat ya, biar kamu cepat sembuh, jawab Nova dengan senyum bahagianya. Aduh Nova, sepertinya aku sudah gak ada harapan untuk sembuh. Tapi tetap makasih doanya ya, ucap Nita, terdengar sedih dan penuh keputusasaan. Jangan bilang begitu, semua penyakit itu ada obatnya. Jangan pernah putus asa, jangan putus doa, ucap Nova, mencoba memberikan semangat pada sahabatnya ini. Sebenarnya aku juga ingin sembuh. Aku ingin melihat Reno menikah dan memiliki keturunan. Aku ingin melihat Reno mendapatkan pasangan yang tepat. Tidak meninggalkan dia seperti yang kemarin, jawab Ibu Nita lagi. Air mata wanita itu pun mengalir tanpa dibendung lagi, membuat semua orang yang ada di ruangan itu pun ikut sedih. Bohong jika saat ini semua orang yang ada di ruangan ini tidak punya pikiran bahwa penyebab Ibu Nita pingsan kala itu pasti gara-gara gadis itu memutuskan hubungan sepihak dengan Reno. Sudah Bu, jangan menangis. Soal jodoh untuk Reno, Ibu jangan takut. Insya Allah, jodoh itu akan segera datang. Makanya Ibu harus semangat sembuh, supaya bisa nganterin Reno menikah. Oke? Ucap Reno. Reno berusaha menguatkan perasaannya agar jangan sampai menangis di depan ibunya. Hati Reno terasa tergores. Rasa sedih yang ia rasakan semakin bertambah karena ia melihat kekecewaan di dalam sanubari ibunya. Sementara Nova juga bisa membaca kesedihan ibu dan anak tersebut. Lalu ide untuk mengenalkan Indri pada sahabatnya pun muncul. Nova pun segera membuka suara untuk mengenalkan Indri kepada Ibu Nita. Jeng, kamu kan sudah kenal anakku, Neni. Sekarang aku juga mau kenalin kamu sama sahabat putriku ini. Kali aja cocok buat dijadiin mantu. Indri, sini nak, ucap Nova. Sembari memanggil Indri yang saat ini hanya berdiri diam di belakang Neni. Indri melangkah mendekati ranjang Ibu Nita. Lalu ia pun mengelurkan tangan untuk menyapa wanita parubaya itu. Kenalin, saya Indri Tan. Saya temannya Neni, ucap Indri lembut. Ibu Nita tersenyum, terpesona dengan keramahan dan senyum tulus Indri. Aduh, cantik sekali.
Maulah kalau dia juga mau sama Reno. Siapa yang mau nolak gadis secantik ini? Sopan lagi. Yang penting sayang sama Reno, jawab Ibu Nita dengan senyum tulusnya. Makasih banyak atas pujiannya, Tante. Cepat sembuh ya. Tante harus fokus sama kesembuhan Tante. Saya punya restoran makanan khas Sunda. Barangkali Tante suka, nanti saya bawakan. Yang penting Tante semangat buat sembuh, ucap Indri. Berusaha ikut membantu membujuk wanita parubaya itu untuk semangat sembuh. Kamu baik sekali. Kebetulan Tante suka sekali makanan khas Sunda. Bolehlah kapan-kapan dicobain, jawab Ibu Nita semangat. Siap Tante, nanti Indri akan sering kirim masakan untuk Tante. Yang penting Tante semangat sembuh, ucap Indri lagi, sembari mengelus lengan Ibu Nita. Nita tersenyum senang, dan diam-diam ia berdoa. Reno bisa mendapatkan wanita baik hati seperti Indri. Reno tak mau merusak kebahagiaan sang ibu. Pada kenyataannya, sang ibu memang membutuhkan teman untuk bercerita tentang isi hati dan apa yang ia rasakan selama ini. Melihat bagaimana sang ibu begitu nyaman bercengkrama dengan Indri, Reno juga tersadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk bekerja hingga ia lupa bahwa ada sang ibu yang membutuhkan perhatiannya.